Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi para sahabat yang baru bergabung di channel kami kali ini. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, yang sudah menunggu video pada kali ini, atau video atau episode kali ini, baiklah teman-teman sekalian, kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang isim nakiroh. Nah, sahabat para pecinta bahasa Arab tentunya penasaran, apa sih isim nakiroh? Jadi isim nakiroh ini dikatakan sebagai isim yang bermakna umum, lawannya dari isim ma'rifah yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tentu atau tidak ditetapkan objek pembicaraannya. Nah, lawan dari kata ma'rifah, jadi isim nakiroh ini bersifat umum aja, jadi tidak ditentukan objek pembicaraannya, jadi masih bersifat umum. Bagaimana contohnya? Nih kita sebutkan contoh kutubun. Kutubun jamak dari kitab. Nah, adanya tanwin, atibba'u, rojulun, madinatun. Perhatikan di sini dia pakai tanwin atau berbentuk jamak taksir seperti ini. Nah, jadi kalau kita kelompokkan ini sebagai bentuknya, bentuk isim nakirah, yang pertama mufrad dengan tanwin. Jadi kalau ada mufrad dengan ada tanwin, nah maka dia adalah isim nakirah. Nah, beda kalau mufrad tapi dia ada alif lamnya. Contohnya al-kitab. Nah, al itu udah ciri dari isim ma'rifah. Sedangkan kalau yang bentuknya mufrad tapi tanwin, nah ini adalah isim nakirah, isim yang masih bermakna umum. Kutub, kitab-kitab apa ini? Kita nggak jelas kan. Rojulun, laki-laki, para laki-laki yang mana? Nah, itu belum jelas. Madinatun, kota yang mana? Nah, jadi maksudnya seperti itu, yang masih umum. Jadi perlu diperjelas lagi. Makanya isim nakirah ini masih sifatnya umum. Kemudian bentuk yang berikutnya ada jamak taksir. Contoh atibba. Atibba adalah bentuk jamak dari tobib. Tobib artinya dokter. Nah, atibba dokter-dokter. Maksudnya dokter apa? Spesialis apa? Di mana? Nah, itu masih belum jelas. Makanya karena dia belum jelas tadi, belum ditetapkan objek pembicaraannya, dia masih bersifat isim nakirah atau umum. Nah, catatan nih teman-teman. Sedikit catatan supaya teman-teman mudah memahami perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah sudah kita jelaskan, ada ciri-cirinya, ada pembagian-pembagiannya, tanda-tandanya, yang itu sudah jelas. Oh, ini isim ma'rifah ada ciri ini. Nah, sedangkan isim nakirah dia tidak jelas, bahkan tidak punya tanda ya. Nah, kita di sini membedakan. Jadi kesimpulannya, kata apapun dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, selain yang disebutkan dalam isim ma'rifah, ya, selain yang disebutkan dalam isim ma'rifah tadi, yang bermakna khusus tadi, nah, contohnya seperti yang ada alif lamnya dan seterusnya, maka otomatis dia adalah isim nakirah atau isim yang bermakna umum sampai masuk alif lam atau diidhofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari 5 macam isim ma'rifah yang sudah kita jelaskan. Jadi itu. Kalau isim ma'rifah ada tandanya jelas isim ma'rifah. Kalau nggak ada tandanya, maka otomatis dia masuk dalam isim nakirah, isim yang bermakna umum. Gimana teman-teman? Mudah ya untuk dipahami. Semoga video singkat ini dapat kalian pahami dan kita semua dapat mengambil faidahnya, dan kami pun masih sebagai orang yang masih belajar untuk kita sama-sama sharing dan murojaah juga, karena yang namanya ilmu itu harus nantiasa diulang. Kalau kita lupa, nah itulah adalah penyakit yang harus kita ulang lagi ilmu itu, karena penyakit ilmu adalah lupa. Maka untuk mengikatnya ilmu itu harus kita catat dan kita murojaah senantiasa, sehingga sahabat sekalian yang merasa video sangat penting dan bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang butuhkan. Mungkin ada yang punya adik-adiknya atau punya murid yang mungkin masih pemula dalam belajar bahasa Arab. Nah, ilmu ini atau pembahasan yang singkat ini sangat berguna untuk teman-teman bisa bagikan. Semoga menjadi amal soleh, dan kami ucapkan jazakumullah khair. Sampai jumpa pada video berikutnya. Silahkan berlangganan dengan klik subscribe, share, dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.